Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjun Juniarsya dan kita masih pada pembahasan tentang MTSNA dan kali ini kita memasuki pada pembahasan yang mengenai DHCP dan ARP. Nah, jadi kita akan mempelajari lebih dalam apa itu DHCP dan juga ARP. Nah, untuk DHCP mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi karena saya sudah menyinggung beberapa kali di pembahasan sebelum-sebelumnya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam DHCP. Nah, jadi konsep dari DHCP itu memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, jadi DHCP merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan yaitu otomatis. Nah, jadi DHCP dapat running dalam satu broadcast domain satu jaringan. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa terdapat eh, tiga tipe pada DHCP yaitu three type dalam DHCP. Nah, jadi yang pertama itu DHCP server. Nah, jadi sebagai penyedia layanan DHCP klien ya, selanjutnya itu DHCP klien sebagai penerima layanan dari DHCP server. Nah, jadi DHCP server dan klien ini saling melengkapi dan untuk DHCP relay yaitu penghubung layanan DHCP server ke klien. Nah, jadi ketiga tipe ini saling melengkapi satu sama lain. Nah, di sini penyedia DHCP server yaitu penyedia layanan full IP, untuk DHCP klien yaitu penerima layanan dari DHCP server, dan DHCP relay penerus layanan dari server ke klien. Jadi untuk ilustrasinya seperti ini. Ada DHCP server itu akan mengirimkan seperti ini lalu diterima oleh DHCP klien. Nah, atau ada ilustrasi juga di sini ada DHCP server yang menjadi server akan mengirimkan IP dan lalu akan diteruskan oleh DHCP relay lalu diterima oleh DHCP klien. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Nah, jadi di sini juga ada DHCP cara kerja. Nah, cara kerja DHCP bisa disebut dengan proses DORA. Nah, DORA bukan berarti Dora yang kartun, tapi di sini apalagi bukan Doraemon. Nah, di sini jadi Dora memiliki artian discover. D-nya yaitu memiliki arti discover, broadcast, server di mana ya. Nah, broadcast seperti bicara server di mana ya. Lalu ada O-nya yaitu over, yaitu sebagai unicast. Nah, jadi itu seolah-olah berbicara aku punya address A titik B titik C titik D, mau enggak. Nah, jadi dia bertanya mau IP address ini enggak. Nah, lalu R-nya yaitu request, broadcast, jadi dia seolah-olah berbicara mau minta address lengkapnya dong. Lalu untuk A-nya yaitu ACK. Nah, lalu untuk A-nya yaitu diartikan sebagai ACK. Nah, di sini sebagai unicast dan dia berbicara oke, silahkan. Nah, jadi ini proses memberikan IP dari DHCP server menuju DHCP client. Jadi si DHCP server dia meng-request. Nah, jadi DHCP client itu meng-request IP address dan akan diberikan oleh DHCP server. Oke, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya yaitu tentang ARP. Nah, jadi apa itu sih ARP? Nah, jadi ARP memiliki kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Nah, jadi ini digunakan untuk mapping IP address itu layer 3 dengan MAC address layer 2. Nah, untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. Nah, jadi apa sih itu ARP? Nah, jadi ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Kemudian jadi dia digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2. Nah, jadi untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. Nah, jadi ARP bekerja sebagai dynamic, otomatis. Nah, semua interface memancarkan ARP, jadi enable.
Nah, dapat juga dikonfigurasi secara manual atau secara static ARP. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi berisi informasi mengenai RPI address, MAC address, dan interface yang terkoneksi ke router. Nah, yaitu IP, dan kita coba langsung saja masuk ke dalam Winbox. Di sini kita masuk ke dalam IP dan kita ke ARP. Nah, di sini ada ARP list, jadi beberapa ARP yang sudah tercatat oleh ARP Mikrotik ini. Jadi di sini sudah ada dari PVC, dimulai dari PVC 1, 2, 3 sampai 4 dan 5 juga. Jadi ini dihasilkan dari, misalnya di sini kita dari Pinet Lab, lalu kita ke PVC, dan PVC itu meng-request atau menginput ping 888, maka itu akan dicatat oleh si ARP list ini. Nah, di sini sudah tercatat itu mulai dari 253, 252, 251, 50 dan 25 dan 249. Nah, itu sudah dari PVC 1 sampai dengan 5. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, jadi mungkin untuk pembahasan tentang DHCP ARP ini selesai, dan mungkin mohon maaf kurang lebihnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.